Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok instalasi listrik industri kelompok 9 yang beranggotakan Saya organisasi dengan 054. saya Edi Sudrana Priadi dengan NIM 17 Dan saya Tito Juligraha dengan NIM 031. MCB Satfasa. MCB adalah saklar atau perangkat elektromekanis yang berfungsi sebagai perlindungan rangkaian instalasi listrik dari arus lebih saat terjadinya arus lebih atau overload. MCB sebenarnya memiliki fungsi yang sama dengan sekring atau fuse, yaitu akan memutuskan aliran arus listrik sirkuit ketika terjadi gangguan arus lebih. Yang membedakan antara MCB dengan fuse adalah pada saat terjadi gangguan, MCB akan trip dan ketika rangkaian sudah normal, MCB bisa di-on-kan lagi atau reset secara manual, sedangkan fuse akan terputus dan tidak bisa digunakan lagi. Terdapat 3 fungsi utama dari MCB. Yang pertama, sebagai pemutus arus ketika terjadi beban lebih. Yang kedua, proteksi terhadap beban lebih atau overload. Dan yang ketiga adalah untuk memproteksi adanya hubung singkat atau konsleting. MCB terdiri dari 13 bagian. Yang pertama adalah kait, yang kedua adalah solenoida, yang ketiga adalah switch, yang keempat adalah plungar, yang kelima adalah terminal masuk, yang keenam adalah arc test holder, yang ketujuh adalah arc test, yang kedelapan adalah kotak dinamis, kesembilan adalah kontak tetap, kesepuluh pinral holder, 11 adalah terminal keluar, 12 adalah pembawa strip bimetal, dan yang ke-13 adalah strip bimetal. Prinsip kerja. Pada kondisi normal, MCB berfungsi sebagai saklar manual yang dapat menghubungkan dan memutuskan arus listrik. Pada saat terjadi kelebihan beban atau overload ataupun hubung singkat rangkaian, MCB akan beroperasi secara otomatis dengan memutuskan arus listrik yang melewatinya. Namun, pengoperasian otomatis ini dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan cara magnetic tripping atau pemutusan hubungan arus listrik secara magnetik dan thermal tripping atau pemutusan hubungan arus listrik secara thermal atau suhu. Untuk yang pertama, magnetic tripping atau pemutusan hubungan arus listrik secara magnetik. Ketika terjadi hubung singkat rangkaian secara mendadak ataupun kelebihan beban yang sangat tinggi, magnetic tripping atau pemutusan hubungan arus listrik secara magnetik akan diberlakukan. Pada saat terjadi hubung singkat ataupun kelebihan beban berat, medan magnet pada solenoid MCB akan menarik clutch atau palang sehingga memutuskan kotak MCB dan mengakibatkan MCB menjadi trip. Untuk yang kedua adalah thermal tripping atau pemutusan hubung arus listrik dengan suhu tinggi. Pada saat kondisi overload atau kelebihan beban, arus yang mengalir melalui bimetal menyebabkan suhu bimetal itu sendiri menjadi tinggi. Suhu panas tersebut mengakibatkan bimetal melengkung sehingga memutuskan kontak MCB dan MCB menjadi trip. Thermal overload relay atau sering disebut TOR. Thermal overload relay adalah komponen pengaman atau pelindung pada kontraktor utama ketika terjadi arus berlebih yang bisa mengakibatkan kerusakan pada rangkaian motor listrik. Alat ini akan memutuskan arus pada rangkaian jika mendeteksi arus yang masuk melebihi pengaturan. TOR adalah alat switch atau saklar yang peka terhadap suhu, yang akan membuka dan menutup saat terjadi suhu yang melebihi batas yang telah diatur atau ditentukan
terjadi hubungan singkat atau konsleting arus listrik. Kedua, motor listrik berhenti tiba-tiba yang diakibatkan oleh arus start terlalu bebas. Yang ketiga, salah satu fasa dari 3 fasa motor listrik terbuka sendiri. Yang keempat, terjadi beban mekanik yang terlalu besar, misalnya saja bearing pada motor yang bermasalah. Ketika terjadi hal-hal tersebut, motor akan langsung bekerja secara otomatis, mengirimkan sinyal pada rangkaian listrik untuk memutuskan arus listrik. Jadi, rangkaian listrik tidak akan mengalami kerusakan akibat arus listrik yang terlalu tinggi. Adapun fungsi dari tor sendiri adalah untuk melindungi rangkaian listrik dan komponen listrik dari kerusakan yang diakibatkan oleh arus berlebih. Bagian-bagian dari thermal overload relay atau TOR. Yang pertama adalah terminal. Ada 3 terminal yang bisa langsung terhubung dengan kontraktor 3 fasa R, S, dan T. 2. Test strip, bagian yang berfungsi untuk menguji fungsi overload. 3. Tombol reset, bagian yang berfungsi untuk mengembalikan TOR ke keadaan normal. 4. Tombol stop, komponen TOR yang berguna untuk membuat motor listrik berhenti bekerja atau untuk menguji kontak NC dan NO. Yang kelima, kontak NC secara default terhubung. Biasa dihubungkan ke rangkaian kontrol untuk memutuskan rangkaian kontrol setelah MCP kontrol. 6. Selektor, untuk memilih mode TOR yang akan digunakan, apakah mode H atau manual atau mode A atau otomatis. 7. Setting arus, untuk mengatur besarnya arus yang bisa diterima oleh TOR. 8. Kontak NO, bagian thermal overload relay yang berfungsi sebagai indikator saat terjadi overload atau secara default terputus. 9. Terminal input TOR 3 fasa R, S, dan T. Prinsip kerja. Adapun prinsip kerja dari TOR adalah mengubah arus yang mengalir menjadi panas, yang otomatis akan mempengaruhi bimetal. Bimetal inilah yang menggerakkan tuas untuk memutus aliran listrik pada rangkaian elektronik atau motor. Cara kerja TOR adalah ketika resistensi wear dialiri arus di atas normal, maka bimetal akan trip. Maksudnya, bagian bawah bimetal akan melengkung ke kiri yang membuatnya membawa slide ke kiri. Akibat gesekan tersebut, maka lengan kontak di bagian bawah akan terdorong ke kiri dan kontak NC atau normally closed dengan nomor 9596 akan lepas dan membuat kontak NO atau normally open dengan nomor 97 dan 98 akan terhubung. Jadi, arus listrik berlebihan tersebut tidak akan sampai ke rangkaian elektronik. Magnetic kontraktor atau yang sering disebut dengan MC. Magnetic kontraktor atau MC adalah sebuah komponen yang berfungsi sebagai penghubung atau kontak dengan kapasitas yang besar dengan menggunakan daya minimal. Fungsi dari magnetic kontraktor atau MC adalah 1. Menghubungkan dan memutus daya. 2. Mengendalikan motor listrik. 3. Proteksi keamanan. 4. Pengendalian otomatis. Bagian-bagian dari magnetic kontraktor atau MC adalah 1. Kontak utama. Kontak utama memiliki nama lain RST. Kontak utama ini terdiri dari komponen simbol yaitu L1, L2, L3, dan sebagainya. RST memiliki fungsi sebagai penghubung listrik 3 fasa R, S, dan T. Fungsinya sama dengan MCB 3 fasa. Yang kedua, coil. Coil atau
sebagai media yang akan dialiri oleh sumber listrik. Kontraktor magnet akan bekerja apabila ada aliran listrik masuk ke sini. Koil ditandai dengan simbol A1 dan A2. Yang ketiga, UVW. UV atau kontak output ini memiliki simbol angka T1, T2, T3, dan seterusnya. 4. Kontak bantu NO. Jika kontraktor magnet ada dalam kondisi aktif, maka kontak bantu NO akan bekerja. Jika kontraktor magnet mati, maka NO akan mati. Komponen ini ditandai dengan angka 13, 14, 15, dan sebagainya. Yang kelima, kontak bantu NC. Kebalikan dari kontak bantu NO. Kontak bantu NC hanya akan bekerja jika kontraktor magnet mati, dan begitu pun sebaliknya. Tanda kontak bantu NC adalah angka 21, 22, 23, 24, dan sebagainya. Prinsip kerja. Prinsip kerja dari magnetic kontraktor atau MC sama seperti relay. Dalam kontraktor terdapat beberapa saklar yang dikendalikan secara elektromagnetik. Pada suatu kontraktor terdapat beberapa saklar dengan jenis NO dan NC dan sebuah kumparan atau koil elektromagnetik untuk mengendalikan saklar tersebut. Apabila koil elektromagnetik kontraktor diberikan sumber tegangan listrik AC, maka saklar pada kontraktor akan terhubung atau berubah kondisinya, yang semula NO menjadi NC dan sebaliknya, yang semula NC menjadi NO. Pada saat terminal A1 dan A2 diberikan sumber tegangan, maka koil akan menarik tuas saklar pada kontraktor. Setiap saklar dengan tipe NO akan berubah menjadi NC, dan setiap saklar dengan tipe NC akan berubah menjadi NO. Saklar kontraktor tipe NO pada umumnya memiliki kapasitas mengalirkan arus yang lebih besar daripada saklar tipe NC kontraktor. Pilot lamp atau lampu indikator. Pilot lamp atau lampu indikator adalah sebuah lampu indikator yang bisa membantu dalam mengetahui ada tidaknya aliran listrik yang masuk pada bagian panel listrik atau pada rangkaian. Adapun fungsi dari pilot lamp atau lampu indikator adalah untuk mengetahui jalannya proses koneksi yang terjadi. Pilot lamp atau lampu indikator digunakan sebagai indikator dalam rangkaian sebuah alat atau mesin. Prinsip kerja dari pilot lamp atau lampu indikator. Pilot lamp atau lampu indikator akan bekerja ketika ada tegangan masuk, fasa dan netral dengan menyalakan sebuah lampu atau LED pada pilot lamp. Push button atau sering disebut dengan PP. Push button adalah suatu komponen elektronik yang digunakan untuk memulai aksi atau memberikan input pada suatu sistem. Push button umumnya digunakan untuk menghidupkan atau mematikan suatu sistem. Fungsi utama dari push button adalah menghidupkan atau mematikan suatu rangkaian atau sistem. Prinsip kerja. Prinsip kerja push button ada dua, yaitu normally open dan normally close. 1. Normally open. Pada saat kondisi push button tidak ditekan, maka kondisi saklar pada keadaan off. Pada saat push button ditekan, maka kontak akan terhubung dan saklar dalam keadaan on. Lamanya keadaan on pada saklar tersebut hanya selama push button ditekan. Jika push button dilepas, maka kondisi saklar akan kembali lagi dalam keadaan off. 2. Normally close, yaitu
kondisi di mana pada saat push button tidak ditekan, maka kondisi saklar dalam keadaan on. Pada saat push button ditekan, maka kontak akan terlepas dan saklar dalam keadaan off. Lamanya keadaan off pada saklar tersebut hanya selama push button ditekan. Jika push button dilepas, maka kondisi saklar akan kembali lagi pada keadaan on. Bagian-bagian dari push button. Pertama ada button, kedua ada threaded neck, ketiga ada base, dan keempat ada kontak NO dan kontak NC. Pada kesempatan kali ini, kelompok 9 akan menjelaskan sebuah rangkaian kendali motor secara bergantian. Pertama kita nyalakan dulu dari shockbreaker, lalu MCB-nya dinyalakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip cara kerjanya. Pertama, tombol motor yang ke arah kanan akan kita tekan, maka motor akan mengarah kanan. Selanjutnya ketika motor sudah berputar ke arah kanan dan kita lakukan perputaran secara memaksa ke arah kiri, maka motor tidak akan bisa. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi sebuah kegagalan harus di off-kan dulu motornya. Setelah itu lalu ditekan, maka motor bisa berputar ke arah kiri dan seterusnya seperti itu. Nah, berdasarkan video tersebut, adapun manfaat utama dari rangkaian kendali motor bergantian adalah yang pertama, perpanjang umur motor, 2, efisiensi energi, 3, keandalan sistem, dan 4, pemeliharaan yang mudah. Selain manfaat tersebut, adapun implementasi dari rangkaian kendali motor bergantian dalam dunia industri adalah yang pertama, sebagai sistem pompa bergantian. Rangkaian motor bergantian sering diterapkan pada sistem pompa untuk mengelola suplai air, minyak, atau bahan kimia. Misalnya, dalam aplikasi pompa air, 2 atau lebih pompa dapat diatur untuk bekerja secara bergantian guna menghindari keausan yang berlebihan pada satu pompa dan untuk memastikan kelangsungan operasi jika salah satu pompa mengalami kegagalan. 2. Pendinginan, sistem ventilasi, dan pengeringan. Dalam sistem pendinginan, terutama yang melibatkan kompresor besar, penggunaan motor bergantian membantu dalam mendistribusikan beban kerja secara merata di berbagai unit. Hal ini tidak hanya memperpanjang umur peralatan, tetapi juga meningkatkan efisiensi energi. Selain itu, di industri seperti pertanian atau pengolahan makanan, sistem ventilasi dan pengeringan menggunakan motor bergantian untuk menjaga udara agar tetap bersirkulasi dan suhu tetap terkendali. Hal ini penting untuk memastikan kualitas produk tetap terjaga dan proses pengeringan atau ventilasi berjalan dengan efisien. 3. Pengolahan air limbah. Pengolahan air limbah dalam dunia industri sering memanfaatkan motor bergantian untuk mengoperasikan aerator atau pompa. Hal ini memungkinkan proses aerasi dan pemompaan berlangsung terus-menerus tanpa membebani satu unit saja, yang sangat penting untuk efisiensi proses dan umur peralatan. 4. Otomasi dan kendali. Di berbagai sektor industri, termasuk industri manufaktur dan pengemasan, motor bergantian digunakan dalam sistem otomasi untuk menggerakkan konveyor atau alat produksi lainnya. Hal ini membantu dalam meminimalkan waktu henti atau downtime dan meningkatkan efisiensi produksi dengan membagi beban kerja antara beberapa motor. 5. Sistem kebakaran. Dalam sistem kebakaran di dunia industri,
pompa kebakaran sering diatur untuk bekerja secara bergantian atau bersamaan jika diperlukan. Hal ini untuk memastikan bahwa dalam keadaan darurat, suplai air dapat tetap terjaga dengan baik meskipun salah satu pompa air mengalami kegagalan. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.